Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Hati. Dalam Jalan Makrifat Hikmah, pertanyaan tentang siapa Allah sebenarnya bukanlah persoalan definisi atau konsep, melainkan persoalan kesadaran. Allah tidak dikenali dengan pikiran yang menghitung, tetapi dengan hati yang diluruhkan. Secara sistematis, pemahaman makrifat dibagi melalui 4 pilar manifestasi, yaitu zat, sifat, asma, dan af'al. Keempatnya bukanlah bagian-bagian Allah, melainkan tahapan pengenalan yang menuntun insan keluar dari ilusi keberadaan diri menuju penyaksian keesaannya. Zat bukan untuk dipahami, tetapi untuk disadari bahwa ia tidak mungkin dipahami. Zat Allah adalah yang mutlak, tidak tersentuh oleh bayangan, tidak terikat ruang, arah, waktu, atau konsep apapun. Setiap kali akal mencoba menangkapnya, yang tertangkap hanyalah ciptaan akal itu sendiri. Disinilah Makrifat mengajarkan bahwa mengenal Allah berarti menyadari ketidaksanggupan total untuk mengenalnya. Pada makom ini, yang runtuh bukanlah pengetahuan, melainkan pengakuan diri. Hamba tidak lagi merasa memiliki wujud, karena ia menyaksikan bahwa keberadaannya hanyalah pinjaman, bayangan dari Yang Maha Ada. Dari keheningan zat, kesadaran bergerak kepada sifat. Melalui sifat, Allah memperkenalkan kesempurnaannya tanpa keluar dari keesaannya. Hidup, ilmu, kehendak, dan kuasa yang tampak pada makhluk bukanlah milik makhluk, melainkan pancaran dari sifat ilahi. Ketika seorang hamba menyadari bahwa hidupnya bergantung sepenuhnya pada Allah, maka lenyaplah rasa memiliki dan lahirlah kerendahan yang sejati. Pada tahap ini, makrifat tidak melahirkan keangkuhan spiritual, tetapi ketundukan yang lembut. Sebab hamba hidup dalam bakoh, bertahan dengan Allah, bukan dengan dirinya sendiri. Selanjutnya, kesadaran turun ke asma, yakni nama-nama Allah yang menjadi jembatan antara yang gaib dan kehidupan sehari-hari. Asma bukan sekedar lafaz untuk dihafal atau dibaca, melainkan cara Allah menghadirkan dirinya agar manusia dapat beradab. Ketika seorang hamba berbelas kasih, ia sedang menyaksikan Ar-Rahman. Ketika ia berlaku adil, ia sedang dinaungi Al-Adil. Namun dalam makrifat yang matang, hamba tidak berhenti pada rasa manis asma. Ia sadar bahwa dirinya bukan pemilik rahmat, bukan sumber keadilan, melainkan hanya cermin yang memantulkan cahayanya. Disinilah adab makrifat terjaga. Sehingga semakin banyak asma yang tampak pada diri, semakin kecil rasa diri itu sendiri. Akhirnya makrifat menyentuh af'al, yaitu manifestasi Allah dalam seluruh peristiwa dan perbuatan. Inilah wilayah yang paling dekat dengan manusia, sekaligus paling menipu. Karena disinilah ego merasa paling hidup, merasa berbuat, memilih, dan menentukan hasil. Makrifat hikmah menyingkap bahwa segala gerak, lahir maupun batin, hakikatnya adalah perbuatan Allah yang berjalan melalui sebab-sebab. Ketika kesadaran ini menetap, lahirlah tauhid of all. Hamba tetap berikhtiar, tetapi tidak mengklaim, dan ia bergerak, tetapi tidak merasa sebagai penggerak. Keberhasilan tidak melahirkan kesombongan, kegagalan tidak melahirkan keputusasaan, karena semua kembali kepada Allah semata. Keempat pilar ini yaitu zat, sifat, asma, dan af'al, bukanlah jenjang yang berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan perjalanan batin. Af'al mengantar hamba kepada asma, asma melembutkan hati menuju sifat, dan sifat menenggelamkan kesadaran dalam keheningan zat. Puncak makrifat bukanlah pengalaman luar biasa atau klaim telah sampai, melainkan diamnya batin dalam adab, lurusnya tauhid dalam hidup, dan keyakinan sunyi bahwa tidak ada yang benar-benar hadir selain Allah. Semakin dalam seseorang mengenalnya, semakin ia tidak menemukan dirinya, dan justru
disitulah marifat mencapai kesempurnaannya.